Perkenalkan, kami dari kelompok 9, Psikologi Perkembangan 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengembangan Konsep Diri Kepribadian Manusia. Pertama-tama, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Natasha Yuda, dengan NIM 20101233200042. Setelah itu ada Nina Febriana dengan NIM 20101233220012. Yang terakhir ada Nukaila dengan NIM 2010123321200004. Setelah itu saya akan menjelaskan topik-topik yang akan kami bawakan. Yang pertama ada pengembangan konsep diri, yang kedua ada dimensi konsep diri, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, yang keempat ada ciri-ciri konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri merupakan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri dengan pandangan yang terkadang berbeda dengan pandangan orang lain. Konsep diri adalah pendapat tentang mengenai diri sendiri cukup dengan pandangan atau persepsi, keyakinan, dan ada penilaian seseorang yang diberikan kepada diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Nina Febriana dengan NIM 200123220022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian konsep diri menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Desmita. Menurut Desmita, konsep diri ini adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Lalu, yang kedua ini menurut Hendriati Agustiani. Menurut Hendriati Agustiani, konsep diri ialah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya, yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya tentang dimensi konsep diri. Menurut Calhoun dan Akosela yang dikutip oleh Beatrix Novianti Killing dan Indra Yohanes Killing dalam Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling menyebutkan 3 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi harapan, dan dimensi penilaian. Dimensi pengetahuan. Dimensi ini adalah tentang apa yang seseorang ketahui mengenai dirinya sendiri, seperti usia, jenis kelamin, kebangsaan, suku, pekerjaan, dan lainnya. Yang kedua, dimensi harapan. Dimensi harapan ini bahwa setiap individu pasti memiliki satu set pandangan tentang siapa dia, juga mempunyai satu set pandangan yaitu tentang kemungkinan dia itu bisa menjadi apa di masa mendatang. Artinya tiap individu memiliki penghargaan bagi dirinya sendiri, dan penghargaan ini merupakan diri ideal. Apapun harapan setiap individu, semuanya membangkitkan kekuatan yang mendorong menuju masa depan dan memandu kegiatan individu dalam perjalanan hidupnya. Yang ketiga itu dimensi penilaian. Ini merupakan penilaian terhadap diri individu sendiri. Setiap individu berkedudukan sebagai penilai tentang dirinya sendiri setiap hari. Sementara itu, menurut Fitz, sebagaimana dikutip oleh Hendriani Agustiani, membagi dimensi konsep diri menjadi 2, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal adalah penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia dalam dirinya. Dimensi ini dibagi menjadi 3, yaitu diri identitas, diri perilaku, dan diri penerimaan atau penilai. Diri identitas ini bagian diri merupakan aspek yang paling mendasar pada konsep diri yang mengacu pada pertanyaan, siapakah saya? Dalam pertanyaan tersebut mencakup label-label dan simbol-simbol yang diberikan pada diri sendiri oleh individu yang bersangkutan untuk menggambarkan dirinya, lalu membangun identitasnya. Lalu diri perilaku atau behavioral self. Diri perilaku ini merupakan persepsi individu tentang tingkah lakunya yang berisikan segala kesadaran mengenai apa yang dilakukan olehnya. Diri perilaku ini berkaitan juga dengan diri identitas. Selanjutnya tadi diri penerimaan atau penilai. Diri penilai ini berfungsi sebagai pengamat, penentu standar, dan evaluator. Kedudukannya sebagai perantara antara diri identitas dan diri perilaku. Individu cenderung memberikan penilaian terhadap apa yang dipersepsikannya. Selanjutnya penilaian itu lebih berperan dalam menentukan tindakan yang akan ditampilkannya. Dan yang kedua tadi dimensi eksternal.
Dimensi eksternal ini maksudnya individu menilai dirinya sendiri melalui hubungan dan aktivitas sosialnya, nilai-nilai yang dianutnya, serta hal-hal lain di luar dirinya, misalnya diri yang berkaitan dengan sekolah, organisasi, agama, dan sebagainya. Dimensi eksternal ini dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu diri fisik, diri etik moral, diri pribadi, diri keluarga, dan diri sosial. Diri fisik adalah persepsi menyangkut dirinya sendiri secara fisik. Lalu, diri etik moral ini persepsi seseorang terhadap dirinya dilihat dari standar pertimbangan nilai moral dan etika. Diri pribadi merupakan persepsi seseorang tentang keadaan pribadinya. Dan diri keluarga ini menunjukkan perasaan dan harga diri seseorang dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Dan yang terakhir, diri sosial. Bagian ini merupakan penilaian individu terhadap interaksi dirinya dengan orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Slide selanjutnya ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Menurut Inge Hutagalung, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri adalah yang pertama ini dari orang lain, dan yang kedua dari kelompok acuan. Dari orang lain, konsep diri seseorang individu terbentuk dari bagaimana penilaian orang lain mengenai dirinya. Lalu, orang yang paling berpengaruh pada diri seseorang adalah orang-orang yang disebut sebagai significant other, yaitu orang-orang yang sangat penting bagi diri individu. Ketika kecil, significant other adalah orang tua dan saudara. Lalu, kelompok acuan. Dalam kehidupannya, setiap orang sebagai anggota masyarakat menjadi anggota berbagai kelompok. Setiap kelompok memiliki norma-norma sendiri. Dari kelompok acuan itu, individu akan membentuk konsep dirinya sesuai dengan norma-norma dari kelompok yang diikutinya. Ciri-ciri konsep diri. Guru pembimbing harus mengetahui karakteristik konsep diri dan ciri-ciri konsep diri itu sendiri. Pada jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling terdapat 2 jenis konsep diri, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. William D. Brooks and Philip Emmert, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, mengemukakan tanda-tanda orang yang memiliki konsep diri positif, yakni pertama, ia yakin akan kemampuannya mengenai suatu masalah. Kedua, ia merasa setara dengan orang lain. Ketiga, ia menerima pujian tanpa rasa malu. Keempat, ia menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku tidak seluruhnya disetujui masyarakat. Kelima, ia mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian dan tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Sedangkan untuk ciri-ciri konsep diri yang negatif yaitu pertama, peka terhadap kritik. Kedua, responsif terhadap pujian. Ia tidak dapat menyembunyikan antusiasnya pada waktu menerima pujian. Ketiga, bersifat hiperkritis terhadap orang lain dan tidak sanggup mengungkapkan penghargaan atau pengakuan pada kelebihan orang lain. Keempat, cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Ia merasa tidak diperhatikan, karena itulah ia bereaksi pada orang lain sebagai musuh, sehingga tidak dapat melahirkan kehangatan atau keakraban persahabatan. Kelima, bersikap pesimis pada kompetensi, seperti keengganan untuk bersaing dengan orang lain dalam membuat prestasi.